Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in kunta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladziina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wala in akharna anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu. Ala yauma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Wa ma min dabbatin ora ana utawi kehidupan ning diwae. Dadi at-tangkir yufidu ta'min. Utai min ku zaidatun zaidah fil ardi ing dalem bumi. Iya utai dabba iku ma perkara dabba ingkang melata apa ma alaiha ing atase arat utawa ingkang gremet apa ma ana cara kuno maknane ingkang gremet ingkang lumaku apa ma fil ardi ing dalem bumi. Illa ala wahi kecuali ku ing atase Allah rizquha utawi urusan rezekine dabba. Takafala tegese nanggung sapa Allah bi rizqiha fatan khale utawa krana anugrah mindu saking Allah taala. Wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah taala mustaqarraha ing nggon tetepe dabba. Maskanaha tegese domisiline dabba utawa panggonane dabba di dunya ing dalam dunya. Awis sulbi utawa ing dalem sulbi niku tenggene tulang iga ne wong aran. Wa mustaudaha lan nggon terakhire nggon titipane dabba. Ba'dal mauti sause mati warrahimi awir rahimi utawa zaman ing dalem rahim. Kulun te saben-saben siji mimasa ing perkara pikira kang disebut apa ma iku fi kitab ing dalam kitab utawa catetan mubine ingkang bayinin tegese ingkang jelas. Wa di alkitabul bayin wa Allahul mahfuz iku Allah mahfuz. Wa wa Allah wa allazi khalaqa ingkang menciptakan ingkang wujudna sapa ladi ingkang utawa dudono sapa ladi kang wujudna sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan ing bumi. Fi sitati ayamin ing dalem masa 6 hari utawa 6 hari utawa 6 masa. Awalura dikawitane sitatu ayam ku ala hajji wa ahad. Wa akhiruha di akhir ayam ku al-jum'ah iku jum'ah. Wa kana arshuhu 'alal ma. Wa kana lan ana ku arshuhu arase Allah taala qabla khalqihi ma sedurunge gawe samawat lan aras. Arase Allah 'alal ma iku ing atase banyu. Wa wa timma iku alamat nirih ing atase gegere angin, ing atase gegere angin. Soale maknane ngoten. Liya bluwakum supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh. Utawi dawa liya buakum muta'alliqun ta'alluq bi khalaqa lan khalaqa. Ay khalqihima ay khalquhuma wa ma fi ma yumanafu lakum ay khalquhuma tegese utawi menciptakan samawat lan arat. Wa malan apa wae fi maka ing dalam samawat lan arat iku manafu iku pira-pira kemanfaatan lakum kedue sira kabeh. Wa masalihul lan pira-pira kemaslahatan liyahtabirakum supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum taidine sira kabeh ahsanu kuwi bagus apane amalan, apane prilakune utawa napa aktivitate utawi napane. Atwa utegese luwe taatil lahi maring apa. Wala ingkul ta'ala nalikane ngucap sira ya Muhammad wa Muhammad lagu maring kufar. Wala ngucap innakum mab'usuna min ba'dil maut. Innakum satemene sira kabeh mab'usuna iku den bangkitna sira kabeh mimba dil mauti sanging sause mati sing sampean kenali. Layak pulan naik dene ngucap sapa alladzina kafaru wong kafir in hadza. Ma hadzal Qur'an tegese ora ana ta iki Qur'an annatiku ingkang ucap bilba lan bas. Waladilan perkara takulu kang ucap sira Muhammad wa ing lazi ku ila sihrun kecuali sihir mubinun ingkang jelas. Bayinun tegese ingkang jelas. Wa fi qira'atin nang siji qira'ah sahirun utawi ora ana te sira Muhammad iku sahirun kecuali tukang sihir. Wal musyaru ta kang den isyara ilahi maring dawuh sahirun mubin iku annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wala in akhirna nalikane ngakhirna ingsun nunda sapa ingsun anhum anil kufar alaga ing siksa. Tak tunda ila maji umatin tumeka maring tekane tempo awqat den tegese tekane tempo maju daden kang iso diitung kalian jari kang iso diitung gampang. Layakulun naiktine komentar sapa kufar istizaan halengnya mayak bisu mau te opo iku yak bisu iso mengekang apa magu ing adab. Dikesemat keseute apa yang nak iso ngalang-alang apa magu ing adab minan nuzul saking tumurun. Wala dawuh sapa wa ta'ala ala yauma yati lain sama surupan adu. Ala ilinga yauma yati ing dalem dinane teka apa adab him ing kufar. Laisa iku ora ana apa adab ku masrufan iku iso den enggono den belokno. Madfu'an tegese den belokno anhum saking kufar. Wa haqalan tumibo enazala tegese tumibo bihim lan kufar apa ma perkara. Kanu kang ana sapa kufar bihi lan magias dari una iku padha gawe pelecehan gawe ngenyek sapa kufar nalaja bisa saking siksa. Walanya tak nalan nalikane ngicipno ingsun alin sana ing soal kafir ingkang kafir minna sange ingsun Allah ingsun icipno rahmatan ing siji kenikmatan rinan tegese sugih. Nak goni ini sing paling rinan tegese ing sugih. Wasihatan lan kebugaran atau kesehatan. Tumma naza'na mongko nuli nyabut sapa ingsun ha ing lan nikmat minggu saking kafir. Innahu la ya'usun kafir. Satemene kafir kula ya'usun akeh putus asane kono untuk akeh putus asane min rahmatillah sing rahmati Allah. Kafurun toh akeh kafire syadidul kufri tegese banget kafire bihi lan Allah. Wala inazaknahu nalikane nyepno ingsun ing kafir nakma ing kenikmatan ba'da surra asause anane musibah. Fakren tegese kepikiran wasyiddaten lan kangelan kesulitan. Macat hu ingkang mekenani utawa ingkang gepok apa nak mak hu ing kafir. Layaku lan naitine ngucap sapa kafir zahabat sayyi'atu anni. Zahabat dadi ilang apa sayyi'atu berapa musibah ail maso iku tegese berapa musibah anni saking usul. Walam ya tawakkul lan ora arep sapa kafir zawalaha ing ora anane sayyi'at. Wala syakara lan ora nyukuri sapa kafir alaiha ing atase ora anane sayyi'at. Inna sak temne kafir iku lafarikun yektine akeh bungae. Katirun tegese bunga sing over sing angkuh. Fakurun ton nyombongi alam nasi ing atase manusa. Bima lan perkara uti akan diparingi sapa kafir. Illal ladina sabaru. Ladina ladina tabne kecuali wong akeh sabaru kang sabar sapa ladina alat darra ing atase bahaya. Wa amilan padha nglakoni sapa ladina sholihati boro-boro ngamal saleh bin nikmat ing dalem boro-boro kenikmatan. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh sing sabar lan amil sholihat. Iku lagum tetep kedhi ulai kamu birotot utawi pengepuranan wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Wa ti ajrun kabir iku al jannati iku swarga. Wa ti al ajrul kabir utawi ajrul kabir iku al jannati iku swarga. Wali kula terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing napa. Sing kula terangno masalah penciptaan langit dan bumi ngangge istilah Quran fi sitratin Allah. Ayat. Masalah rezeki mun kula terangno wingi, pokoke ngendikane Allah taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki iki. Niku pakem ketika ada pengiran pokoknya asal ono urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ate utang ran duwe. Jadi itu kan rezeki versi tafsiran napa? Kalau bolak-balik matur ke, pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan zaluman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menunya cocok, selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecil.
Nah, kecewa terus manusa ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurame itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame ta ora, nikmat tertinggi adalah kowe iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda, hanya berdasar nikmat kok nak wis kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh-bodoh amat, sangat-sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh, Pak. Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita, itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecil. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kafe. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita. Lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Nah, ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Wong bolak-balik cerita nang ngaji teng Bojonegoro teng Mungkin. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam mboten mawon boten cerita. Kulo boten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo gak kopi, nek sing lanang teko bukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, boten ate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu gak kopi. Mari kecil. Nggak ngerti itu yang bojo nggih Gus, yo Islam. Pokoke tujuan kulo itu supaya tidak mudah kecil. Mau coba tiang-tiang, tarik wong merantau nih buatam, kang regani wong lanang. Mergo bayangno bojone iku dene teko pintu dibuka, wis masak, digekno kopi, kopine anget, pokoknya segalanya serba napa ideal versine dene. Lihat foto bojone tetep turu utawa angop pusing. Akhirnya kecewa. Lo kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Saya kasus kula ngaten iki kiai ulama. Seneng ngaji sing ngrungokno agak sing ngaji agak iki giyo nomor ngaji. Nah kula nggih boten. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah, nyebaron niku mati nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat nggih semangat, sing ngaji agak nggih semangat. Dadi sampean akeh ora pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara sampai kan pancen. Ada terus ngaji agak terus sopan santun terus ramisoi gitu. Udah nanti pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab. Ya, kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus, nak kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya lagi kepengen kesana kesampaian kan gak lega. Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah mari kowe ruwet ya kerdil bodohmu iku. Lha iku ora usah terusno, bodohmu ora usah apa.
Jenenge wong lanang supine di bojo sing gak kopi sing sopan sing bukakno lawang. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nek nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Kira-kira makhluk gaib kowe ono sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong bantu kok nganti tok napa Riau. Misale wong Rempang nganti tok Malih. Ya pira-pira cek wong cek wujud. Kadang boten sisi tinggal selingkuh, sing lanang selingkuh ora entuk dhuwit untuk wong. Kadang entuk dhuwit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan ya go wedoan, sing wedoan sesuai tinggal go napa? Apik apa selingkuh ya apik cara kula. Artine daripada salah sitok malah khianat. Nah ngono kan khianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh nopo. Ayo cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula njobo jarene teng Malaysia mun rabi mati. Niku cara hukum sepundi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah tidak. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge sepundi wah mate nopo. Hukum Islam nek soal hukum sosial aja njero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya, bang. Nah, itu kan terus nikah di sana kan sah. Seorang suami nikah di sana apa? Sah. Paling jangan ke poligami ngoten mawon. Si istri ini kalau orang dipegat kan ke nikah. Padahal dia ora ati kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa. Macam-macam. Ini terus orang jenengan setuju. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Pun gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, ya tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu rapi menang. Nah dipegat ngenteni ida lagi kira-kira. Tiang bukan kurang megat pulau. Jenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terapegatan masuk tu pengen apa? Ini kalau nak dipegatan nasib pulau jelas khusus rapi menang. Nah sama itu nasib jelas tawarai, tapi kudu ada pulau lama, dan mana ada lama. Maksudnya nasib pun jelas kau pengen orang, pengen urip sampai enak tentrem gitu. Jadi kurang sangat tadi payu rabi benar, kurang sangat tadi dipegat. Saiki juga sampai yakin rahmati Allah. Kue di terlantar bojo itu jadi amalem jadi ganjaran. Kue menderita di ini ya jadi ngamalem jadi ganjaran. Semulai saiki nek mati ngoten niku nganti ngenteni keadaan kira apa? Tenang, kalau keganjaran, ya tenang. Mana? Lah, kowe misalnya aku sebagai ulama nyaran aku itu ganjaran ngenteni haji, sudah kau malah ra iso. Mungkin kira. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau makar para dipegan kok ora wong liya. Ngono iku ya ora mesti ngono. Saiki sing ora kowe lagi sitok. Yen arep-arep ra wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, sing mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Niku sowan kula mbek kakake kula kandhani. Dene kakake mbek adike cerita wah kula tentrem Gus. Lah mulane nek sowan aku takok kowe yo ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial yo melok ngeluh. Kaya kiai melarat dilapuri wong melarat ngeluh. Jadi padha ngeluh ya cocokan apa? Kiai kula gak ada masalah, ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik kula nggih boten. Kada bojo hilang. Di masalah malah diceritani napa? Salah sitok anake sitok adi cocokan. Akhirnya napa? Piye kan, nah semari jadi ulama ke, pulau nyerang geronter konstelasi tak takoki. Sampai nganggep pulau sebagai tokoh sosial, nopo ulama. Sebagai ulama tak jawab kalau ulama. Lana ala sosial jawaban pulau lebih gampang, beruang itu masalah. Itu, Menteri Keuangan itu masalah, nanti diruang orang Amerika, ngomongnya di rumah kita malah buyutnya apa? Wong sing gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan. Tidak siapa.
Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya ketika hikam, andaikan manusia itu memahami al-manfu, artinya satu pencegahan rezeki, adal manfu ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarepno niku boten kesampaian karepe niku ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak, kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah, ben Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Ya wae lunga iku ana potensi tabrakan kecelakaan. Nah, rasido lunga iku artinya jelas aman. Jelas aman mek potensi tabrakan katanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi, artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari rasido lunga berarti ora ana kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi, Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duit. Agak beres do marung kowe sing kedonyan duit mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampean dunyane. Nak marung kesampean iso mangan disenengi. Nak marung kesampean iso gegem duwike dunyane niku. Anda kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, jika ya apa? Wong syukur kok digurui blok-blok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man'u ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi wal basti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi itu adal man'u ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman. Baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Sanggup aja, orang di pengaruh itu berarti orang mungkin ada umat. Nah di pengaruh jari ini, tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh, berarti gak ada loh. Misalnya, ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah beneran. Orang suka sombong, biasa ngelajan aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong, kira nggak utang diri. Nak rukun malah pelanggan. Nanti sombong wong sugih baru kan wong larat. Mergo wong larat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun kaya iso hujat nang utang. Pak, ya anggap ae ngoten maksudnya. Artinya kaya orang larat wong sugih sombong, alhamdulillah kok sombong jas dadi ora kepikiran utang. Gampang kok. Jadi enggak usah rumput ngadepi urip betul apa? Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal sugih, ora kenal alhamdulillah ora ana potensi napa? Ngan tak jare wong ayu-ayu wajib sombong, kalau potensi selingkuh. Justru ramah itu mari napa? Bojone Nabi ini dari sombong. Jadi tak jare wong wedok apik sing sombong. Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbal ini, Pak. Jadi ngendikane pangeran ngitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala tasduk nabil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa? Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Lian niku sok udah bunder tua teman-teman kowe bojone Nabi sallallahu nek dirasakno paling tau. Mulyane ora sing luwih tuwa timbang Kanjeng Nabi ana sing gendut terus macam-macam. Fala taqdona bil qauli. Ini taqaitunna fala taqdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngendek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Yo nek iso miso barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya Ronaldo, amit-amit. Wes mesti ra ngarep diselingkuhi, paham to, Pak? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan,
Amit-amit loh sampean yang ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan tadi zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana jenis cara multi level sekarang ini? Jadi malah ruwet. Buat pakai aneh serok, wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Fala takdok nanawa. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergo tinggal ngerti nak wong lanang itu senenge wong itu sopan. Terusane fayat tama allazi fi qalbi maradun. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirane ngeres. Niku pun mesti naik pangeran fayat ma allazi fi qalbi napa? Mesti wong lanang pikirane napa? Ngeres. Wakul nakau lam ma'rufah, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan jawab, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran macam-macam. Jadi ini kan sopan. Pak, kan apa? Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyuti kunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, yo menisan teman-teman ngomong wakor nana buyuti kunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdona gitu. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kok kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang iso mimpin wong wedok ora dari diskriminasi, seruat. Iku hukum konti, ora asal usule, pokoknya ujug-ujug diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam. Setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan biye. Paham ya? Makmumnya kan. Kan ada solusi ini, Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene. Sakit yang pergi, terlalu banyak potensi solusi. Soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua, tengah imami terus sampai kelahiran, apa makmumnya wajib mengangkat imam, ke imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir, mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan saat jadi imam. So, kalau sering diskusi yang jil, Pak Bah, apa memang nggak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan lelaki kan sama. Ya silakan Anda bikin faktornya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi head di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak. Orang gawe fakir kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu. Draft atau gawe C. Kira-kira sebenarnya fakir bentuk epi. Termasuk potensi cak nom-nom gitu sujud ataupun delok awake barang itu pikir saya. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, tapi enggak pikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi seseksi-seksinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak top itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya nopo diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi nopo. Kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan nopo. Saya itu termasuk ulama yang paling nggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah, kiai itu jawab. Mbok munibet, mbok kurafat, mbok kafir, mbok menapa betul jawab. Yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh ini sing mikir jawaban. Lah kok goblok bro ya tapi. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Wong ngalim kok terjemah kene maca budal wae iso. Paham ya? Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Bukan masalah rezeki, ini masalah
Fisik tadi ayam ini si masalah ilmiah, si masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu fisik tadi nopo ayam. Ya rasa bermakna nih, jadi pakar-pakar rasa bermakna. Mereka kena makna ini 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono Big Bang, mono jutaan tahun, pemenang gak ada discovery. Kuwabe umurnya jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nak ngerti sitasi ayam 6 hari. Kemudian dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Pak, yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini pentingnya ngaji di Al-Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimman tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimman tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang 1 yaum dihitung benar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi ainihi. Ya tidak maknan bi ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah di bahasa tahun. Koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Orang umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari. Hitungan hari itu sama dengan 50 alfan sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat 50 alfatana, artinya 50.000 tahun. Berarti ayat tadi yang ke alfisanatin bukan 1000 tahun, tapi ribuan tahun. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat 50 alfatana. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ingin urung digawe. Mulane nak mikir, mun sampeyan ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama, ya waras, ya belum nopo mikir. Karena ora gelem mikir, pokoknya makna kula ngoten Gus, jadi guru kula ngoten. Gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditekir rapati juga ya ora mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mulane kanjeng Nabi kula sering matur tengah sing mriki. Kanjeng Nabi dawuh, aku iku bangga dadi nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kadek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepingine ya dina Jumat. Tapi entuke dina napa? Setu. Luwih sedina. Jadi tapi aku iku nabi sing bejo. Iku roh dina Jumat. Terus sampean kan roh dina Jumat kok bejo, ambil bar kemis apa? Wah, ora itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa tawalis wa rawabe.
Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo lah detail yang 0, sekian sekon, itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai nopo? Hari. Sampai nopo? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Qur'an. Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan Samsiyah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300 tahun. Tapi hitungan Komariah wasdadu bid'ah. Berarti versi Samsiyah itu pinten 300 tahun. Nah versi Komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau rutin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi bodoh aja. Jadi bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh bodoh. Bagaimana cara dibeli duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Orang melarat itu caranya tawakal udah pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan Samsiyah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan Komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31. 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Biar gampangannya, tanggalan umum telu siji, tanggalan bulan 4,2, rawit kasih orang dino. 9,2 sering, ono tambahan apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih apa? 9,2. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian Samsiyah lebih lambat dibanding Komariah. Lah sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun sampai 9 sakit di logika. Lah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku nggawe langit bumi tak mulai dina Ahad. Ta akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Ngendikane pangeran hadis qudsi niku, akhiru sa'atin min yaumil Jumat. Wa qalaqtu Adam fi akhiri sa'atin yaumil Jumat. Mulane manusa digawe ra sempurna, mergo pangeran mesti kesusu. Mergo waktune mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Proses itu terlalu jauh ngoten iki. Mulane gawene rada awur-awuran mergo kesusu. Jare ne wong Yahudi pangeran bergawe langit bumi detail kesal. Napa? Kesel pangeran istirahat dina napa? Satu. Lan Yahudi gawe dina setu, dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi. Ayam berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah, cara kula itu bener Quran orang mungkin dina itu ora mungkin. Sing sitok itu bonus apa dihitung. Ngeten kok jan belum sampean ngerti ilmu Pak. Ngeten. Masih kita pikirkan. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah. Sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa. Sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam. Sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andikan hidup di kutub utara atau kutub selatan. Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam. Siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati Khatul Istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di barat, wah kadang kosong itu nganti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 24 jam teori bodoh.
atau hanya berlaku di daerah tertentu, yaitu yang dilewati Fatul Siwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu agak Islamnya menawa yang berkepodo, kelewatan Fatul. Akhirnya kiblat kita ya enak madem ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten nih. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, bodoh modernnya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yodok Ka'bah, madhep ngetan yodok Ka'bah. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulanya sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia, di Cina itu di provinsi Qinghai nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblate membelakangi Ka'bah. Jadi beda pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara ilmu astronomi, ilmu falak, tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas orang falak, dua tonggo profesor falak, diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku kok terus mau terus ujung-ujung dia kayak persis, mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan. Maling yang melayu morong etan. Aku dapat tolong kejarkan maling itu. Aku Nawas melayu morong bola. Aku Nawas malingnya melayu etan, kok melayu? Jarimu bumi bulat bola kok ayo ketemu. Jadi saya ingin nak bedak maling, ora perlu nak maling ulon, bedak melayu nopo? Mergo bumi nopo? Kira ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik yang 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malah mau tangan. Coba sampean bayangkan. Lah saiki misalnya posone wong kutub, ana srengenge mau ben 3 mosok ora buka setahun. Paham ya? Utawa ora usah potong, bumi terus ora ono kok. Srengenge. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu isamsi ila grupi samsi. Saiki ning kutub ora tau ono tulus samsi. Bumi terus padahal foto ora wajib bumi misalnya. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana? Dimulai dari jam berapa? Lah nonton teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino oleh dari kanjeng Nabi ya iku kok lho setu ora dino Beneran dong. Sing dan dino gitu apa? Enggak pernah ya. Wong dino luwihan kok dinggo ngoten maksudnya. Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lalu sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, nyerepot wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, mati tidak bangga ora paham. Repot napa? Padahal kanjeng Nabi seneng banget, aku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dina Jumat.
Wa adol tak nasoro, nasroni kesasar. Dinane keluar, wong Yahudi kesasar, dinane apa? Keluar. Itu menurut logika falak mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detek. Ngitung tadi kayak sawani, sawales, nanti ngitung skor, ngitung matematik. Logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati Khatul Istiwa. Sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya Minal Fadri Sodik sampai Gurubus Samsi. Ya kita enak Gurubus Samsi buka. Wong Mekah untuk bukanya Gurubus. Tapi bagaimana satu daerah di mana guru Samsi itu sangat lambat? Ya, sampai sebayang misalnya sampai di kutub utara atau selatan. Pas di kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Itu apa di kutub utara matahari lagi di posisi kawasan selatan. Iso bebayang loh. Guru seringnya bangel. Paham ya? Wong kados teng Indonesia mawon tiyang awam petani niteni, kadang panas ter, gosenge pas go dhuwur, kadang rodok melingkar nganan, kadang rodok melingkar kiri. Wong pengira normal dalam sejarah dunia mau ping 3, termasuk karena hormati Ashabul Kahfi, Kabupaten Manas di teman-teman. Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintul isamsi, ila gurubil samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak ono es itu baru kayak diliwati apa? Matahari. Makanya dari pangeran, sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idal biharu sujirat, wa idal biharu fujirat. Ini dikatakan ulama-ulama itu ditebak. Kalau sistem matahari rusak ini, wa idal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair, daratan akan habis tenggelam oleh nopo? Lautan, karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharu Fujirat terus terbakar. Jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir. Waktu fujirat Anda, rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu, berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran, ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Karena kalau kecil nanti saya kira bingung. Seminggu dari orang dino, dari orang kuno, di pitung dino maksudnya dia rahasia. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu itu orang dino ngenteni kok Ahad. Nah, ana anggar mitoni mayit itu nak tenggene daerah kula prakteknya 6 dino, nak teng Tuban prakteknya 8. Wong baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati Khatul Istiwa, termasuk kaifiyatul wuquf, ya, termasuk kaifiyatul wuquf. Misalnya begini. Kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada Khatul Istiwa. Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar gampang kan.
Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi. Wong ngenteni nino suwi niku to lho. Paham? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang diliwati Khotul Istiwa. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu kan? Karena jenengan bodoh itu gejok gak melok rupak mikir. Ana wong muni dina pitung dina ya percaya, ana sing muni 6 dina kena percaya. Penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya ora gampang, dadi ora ruwet ora apa. Nah, kalau kula sebagai ulama di sini mikir bagian loro. Orang mesti gaji bagian apa? Saya itu berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran diciptati apa? Wis kitab macam-macam, ono sing ngitung ala-alane, ono sing ngitung ala-ala. Ono sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok iso jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang position itu yang bisa dihitung itu untuk menghitung bumi. Itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli falak tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan aradul balat itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yaumar rosil kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yaumar rosil kiblat itu rata-rata jam 24. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak. Itu nanti di tanggal tertentu ada, di tanggal tertentu, di menit tertentu detail, itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS. Dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori ulur balat itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Jogo atau Sultan Agung. Duwe gua ning asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Kewali Songo itu ora ora falak. Akhirnya Kali Jogo kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke Banter akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbah Bolong. Tenggene pinggir Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu kok. Jenenge Mbah napa? Mbah Bolong itu santri ugus nangane salat sunat. Nek Mustofa apa namanya salat sunat. Dene ada santri sing lagi sinau falak. Wong goblok sampean salat. Salat itu mesti ditompo. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak madhep bae. Itu wae madhep metan yo. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong ku gak trimo jual tuwin kok terus lho Ka'bah ketok. Lah nek digelari Mbah Bolong gone jual tembok nganti bolong dijono kancane iku lho Ka'bah. Aku wali rasa ngono yo ora. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si ragil sinau ini kutu kesajadah yang orang pulau itu sono kepate itu selera rendah. Mentang-mentang di duit mau mikir mentang-mentang apa? Itu kutu tobat nih no. Mari orang Islam bodoh ngoten niku masalah diseder. Tuku gampang tuh terus mikir orang pulau itu sono kompatih. Pak. Rusak Islam ya ngoten. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu niku ya marodil. Mana saniki paham ya? Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang enggak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang menerjemah visitasi ayat itu 6 hari. Untuk netral 6 masa. 6 masa berbiaya karpet aja. Pokoknya saya menghindari kata 6 apa? Nah 6 masa itu bukan 6 tahapan, bukan 6 masa. Pokoknya saya termasuk orang yang menghindari menerjemah 6 apa? Nah antar wong pinter apa karpet. Nah sampai kan wong pinter. Roy yaumun artinya apa?
Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'al sinawa. Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 napa? Berarti ka'al sinawa tidak 1000 tahun tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya 50 50 gitu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPRS-nya tinggi itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Antene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Nanti orang obat tidak gitu kok. Itu dilogikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepada tanya. Saja nih berapa itu teman-teman yang itu. Cuma santri orang roblas akhirnya kalah kakean toh paham ya. Lalu kudu tobat santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh mergo kula alhamdulillah ora bodoh teman-teman dadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waket opo. Mereka biasa mendueti itu orang tahu mikir. Mutu tobat. Saatnya Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang di sitati nopo. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Langendikane Nabi ternyata dino setu dino rakan. Berarti sajane sing resmi tetap hanya 6. Nah, lah kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi sampai ditambahkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bumi terus langsung ini. Dan terus ironi nanti misalnya, begini dia. Dan terus nak poso dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut ya Pak. Ya akhirnya di sinau mati. Tapi ono sukma ya sinau padha wong pinter cepet pinter, Pak. Kan kalau kita kok Gusti maknane apa? Wong ngajak debat kok maknane ra kok. Itu kalau wong umum dene modal terjemah de bantah-bantahan sing maca kitab gundul ora sambung. Kan kok berbicara bantah teman-teman ilmune padha sing bantah-bantah. Saya kira bisa tahan dulu. Orang paham ngajak apa? Keruwetan, kenapa? Ya kata sini wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke? Dulu teknisnya kayak apa? Kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imami diakses atau ngelarani tinggal itu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek mau jadi sing sulit ora usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu mek kowe dido salat ta ora. Iku pikir sik Pak, bener. Ternyata ruwet ya, ruwet itu selesai se. Ojo bujuk-bujuk sederhana ana ketamaan apa? Jin, enak ngomong disimpul pelan-pelan. Abi agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong kaya itu ra sekedar batal salat mlayu bareng. Mergo isin, paham ya? Lah kok nek misale kejubratan sebagian kepel apa iku pikir barang paham. Tapi pinter-pinter gue pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya tinggi. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah nanti yang imami siapa di bagian ngerti. Mau nanti undang-undangnya perlu itu anak imamnya Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentut wah itu bodoh ini menengah aja. Wong cara pakai nak imamnya bodoh ini makmumnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap bang jujur. Wong kata imam di cerita pulau nah itu imam ini junub lali. Tapi menengah itu tiba jadi perkara. Nggak kata itu yang junub. Kasus nasib bolak-balik. Pulau sarung pulau nasib selalu tak bagi imam ini beling salah nih ngomong. Orang tak umum kerja. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan, apalagi sholat Jumat.
Kulo Pak Kiai, kancane Kiai, sering kula dicerat. Jumatan mau rasa kulo nggak tarung nasi lali ra kali. Lah piye umumno ojo terus mari gandeng. Mencari pangeran itu nak rasa itu sah. Padahal ngomong orang roh. Cangkem mau tak kira berarti gak sanggup. Kowe yang rugekno aku tak kira apa? Roh. Akhirnya pulau pribadi ada dulur blok kok akan dari pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya. Makanya dari kanca kula, fikih lucu Gus. Wong bodho dimaklumi terus anggere batal syarat roh. Jadi kula roh rugi atok ora roh batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan dewasa pemalu, kalau ngimangi tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi, nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena set hukumnya dia. Langsung digenteni piye wong bekas imame ono set. Berarti formasinya ngene, makmum mundur, terus ana imam, makmum tinggal di. Mergo langsung posisine pengimaman, ra iso mergo saiki najis kena. Keruweten. Jadi wong pinter-pinter jebule bodoh, sing di pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham, diomong kesamaan gender ngeluh ya. Malah takut sih, mana nih gender kok. Kalau bolak-balik diceritani DPR Rembang ini kasusnya, kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, singkong Golkar kadang kan alumni UGM bawa karena yang kayak nggak bahasa sampok. Akhirnya sidang rasi berdebat, nggak sih nggak bahasa yang kayak saya waktu dia. Barang diterang misalnya bahasa Islam artinya nggak mau orang umum aneh. Nah, kadang-kadang kiai itu izin berkamen ramah izin. Suwe-suwe suatu saat males deh, sering nggak istilah bahasa Arab. Gentenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo. Ya, gentenan akhirnya satu. Kapan merumuskan masalah rakyat tak main bakat gengsi? Jadi sing kita engkang nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Terus diwale nganggo bahasa Arab. Sing kono apa? Apa? Nek kerja cantik stop. Stop itu makna artinya apa sih terang. Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir apa? Bang, jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo setu dino napa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulan. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotbah napa? Menurut terus lagi. Mangkana yuridul hayatad dunya. Fala alla katarikum ba'da ma yuha ilaika. Fala la kamno sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'da ma sebagiane perkara yuha kang den wahya napa ma ilaika maring sira. Fala tubal di ghaum mongko ora gelem nyampekno sira gum ing wong akeh iya ya ing ma yuha ilaika. Litaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Wado ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi atau bihi sebab ikilah tarku apa sodru apa dodo sira ditilawati oleh kelawan maca ning mayu faile kali mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li ajli ayakum krana arah yang kamu tak sapa kufar laula unzila alaihi kanzu bahwa diturunkan alaihi ngatasi Muhammad atau kansun apa gedung auta teko ma'al serta Muhammad atau malakun sapa malaikat yusad diurukan benerna sapa malaikat ing Muhammad kamat tarusna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita mbok Muhammad nang aku nabi mbok yo dikawal malaikat mereka protes ngoten nggih innama anta nadir sira Muhammad kunadzirun wong sing ngekeki peringatan. Fala alaika mongko ora ana wajib ngatasi sira ing balagu kecuali nyampekno. Lal etyan ora kok mujudno to nekakno bima lan perkara iktara kang padha jaluk sapa kufar ing mak. Wa wallahu ala kulli syai'in wakil. Wa wallahu ala kulli syai'in ngatasi saben-saben perkara iku wakilun mudat sing jaga tontas ingkang lindungi. Hafizun sedat ingkang lindungi ingkang jaga to ingkang lindungi. Faijati mongko wal sapa wa ing kufar.
Am yaku naftara am yaku na ebal ayaku na bali ana tang ucap sapa kufar istarahu gawe-gawe sapa Muhammad ing Quran. Kul ngucap sira Muhammad fatu mengko nekakno sapa kufar nekakno sira kabeh ayuhal kufar di asri suwarin. Kelawan 10 pira-pira surat mesti kang sepadane Quran. Nah kowe nganggep Quran karane Muhammad ya saingi aja muni ngarang tok ora iso napa nyaingi. Fil fasahati ing dalam kefasihan wal balaghati lan kesusastraan. Lan tingkat sastrane muhtaroyat dene kang den gawe-gawe fa innakum mongko tak temne sira kabeh ku arabiyun iku wong Arab fusaha utur fase-fase kabeh misli sepadane ingsun saat dawu nantang sapa kanjeng Nabi ing kufar biha kelawan asri suwarin awalan ing dalam kawitane semabi suratan mongko nuki nantang kelan sak surat tok waktu lan aja sira lan awanati krana nulung ala jadi kaya ngatase mengkono-kono asri suare man ing wong istatok tungkang kuwasa sira kabeh min dunya lan salian Allah kaya iki salian Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikina wong sing bener kabeh di anawu ing dalam satene Quran ustira gawe-gawe fa ilam yastajibu mongko lamun ora iso nyembadani sapa kufar laku maring sira kabeh man ing wong gak tumuhum kang ngajak sira kabeh ing man ing awanati krana bantu Fa'alamu mongko ngerti sira kabeh kita bunil musyrikin. Annama unzila ang sineden turun apa Quran multa bisa hali nggoni billahi kelawan ilmune Allah taala. Wale salan ora ana apa Quran iku istiraan gawe-gawe ali atase Muhammad, mesti ora ciptaane Muhammad. Wa anasne kelawan kofafatun wa annahu la ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud ilahu kecuali Allah. Fahal antum mongko ana apa sira kabeh muslimun iku Islam kabeh. Ba'daha dihil hujjah di sawsi ikil hujjah al-qati'ati kang pasti atimu tegese nyerao sira kabeh utawa pastimu sira kabeh mande sapane wong yuri kana ngono sapa man yuri tungarno sapa man al-hayat dunya ing penguripan dunya wajina dalan perhiasane al-hayat dunya fi an asarra gambare Arab yen ton dulurung sapa man alam sirki ngatasi kemusyrikan Wakil lan didhawuh napa ngene, ya utawi ayat mangkana iku fil murahin, iku ning gone wong-wong sing ibadah riya, maksude wong Islam tapi ibadah pamer. Nuwak fi mongkon nggone sapa ingsun ilahi maring wong akeh amal lan pira-pira ngamale wong akeh. Jaza amat tegese walate perkara amilu kang lakoni sapa ngakeh ku ing manungsa ing kaapian kasodakoten kaya dene sedekah wasilah rohimen asilaturahim. Tak walet piye ing dalem dunya. Di anwati gambaran to jembarno sapa ingsun gumen wong akeh fitris to gumen rezekine wong akeh wong kale wong akeh sing riya kabeh dia di dunya iku lae kosuna ora sing ugi ana sapa wong akeh ing kosuna ora sing kurang akeh sean babar pisan ulai to sing kono-kono kabeh iku ala dina wong akeh sakang ora ana lalu dadi ulai kabeh akhirat ing akhirat apa ilang karo kecuali neraka wa habitalan dadi batal ibadah apa ma perkara sona kang padha nglakoni sapa ngakeh iku mati ing dalem akhirat Kala ta'apam korano ganjaran mujud lalu kejiman. Warga itu naik dari ganjaran pema perkara kanu kang ana sapa ngake ya malu naik padha ngakoni sapa ngake walau apa mangkana.